Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fajar Pratama dari Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang cost based decision making. Yang pertama, target costing. Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Nah, target biaya atau target costing sama dengan harga kompetitif dikurangi laba yang diharapkan. Ada dua pilihan untuk menurunkan biaya sampai pada level target cost. Nah, cara yang pertama dengan cara mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru, menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti activity based costing dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja. Cara yang kedua itu dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa. 5 tahap pengimplementasian pendekatan target costing. Yang pertama, tahap menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target biaya atau target costing pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara yang dapat menurunkan biaya produk. Nah, yang terakhir, menggunakan Kaizen costing dan mengendalikan operasional untuk terus menurunkan biaya. Nah, di sini ada beberapa penyebab kegagalan pengurangan biaya. Yang pertama, tidak adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, berorientasi jangka pendek. Yang ketiga, bersifat reaktif. Dan yang terakhir, tidak adanya pengetahuan memadai tentang sifat biaya. Ada contoh target costing in action yaitu Toyota Motors. Toyota Motors tampaknya telah menemukan proses target costing selama tahun 1960-an. Pada Toyota, proses target costing dimulai pada saat kelompok pasar menentukan harga. Nilai pasar dari penambahan fungsi akan ditambahkan ke kendaraan yang ada untuk menentukan kenaikan harga dari model baru atas model yang ada. Perencanaan kemudian mengkalikan harga tersebut dengan volume produksi yang diperkirakan selama siklus hidup produk untuk menentukan pendapatan total produk. Tahap selanjutnya adalah mengestimasikan biaya untuk produk baru. Biaya ini akan diperkirakan dengan menambahkan cost based dari produk yang sudah ada, kenaikan biaya dari perubahan desain yang berhubungan dengan produk baru, membandingkan pendapatan dan biaya untuk menghitung perkiraan margin. Nah, apabila margin gagal untuk mencapai target laba atas biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pengembalian yang sesuai atas investasi, maka akan memicu proses desain ulang. Nah, proses desain ulang dimulai dengan menghitung biaya kurang yang diperlukan. Lalu, pemimpin dari tim desain akan mendistribusikan pengurangan biaya ini kepada para anggota tim desain. Contohnya, untuk divisi perakitan mungkin telah memperkirakan kenaikan biaya perakitan atas dasar peningkatan jumlah bagian menjadi kendaraan baru. Divisi perakitan akan diminta untuk mengidentifikasi proses perakitan untuk dirancang ulang sehingga dapat mengurangi kenaikan biaya. Kemungkinan lain kelompok perakitan untuk bernegosiasi dengan para pendesain untuk mengurangi jumlah bagian dengan meningkatkan jumlah modul yang akan dirakit atau komponen yang digunakan dalam kendaraan. Proses ini di mana mendapatkan pemahaman yang diberikan oleh orang yang berpengalaman dalam membuat produk. Bekerja sama dengan anggota lain dari tim desain dapat menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar. Nah, proses ini menemukan perbaikan dalam praktek produksi yang ada atau dalam mengubah desain produk sehingga dapat memberikan fungsi yang sama dengan biaya
lebih rendah hingga tim desain mencapai biaya target atau target costing. Yang selanjutnya ada rekayasa nilai atau value. Digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara jenis label yang berbeda dalam fungsionalitas produk dan biaya produk total. Jenis rekayasa nilai. Yang pertama ada analisis fungsional. Adalah bentuk umum dan rekayasa nilai untuk pengkajian kinerja dan biaya dari masing-masing fungsi atau ciri utama produk. Tujuan analisis ini adalah keseimbangan antara tampilan dan biaya. Yang kedua, analisis desain. Merupakan bentuk umum dari rekayasa nilai untuk kelompok produk, produk industri, dan produk khusus. Selanjutnya ada Kaizen costing. Kaizen dalam bahasa Jepangnya berarti change for the better. Diartikan sebagai perbaikan terus-menerus melalui perubahan hal-hal kecil. Beberapa tujuan dari Kaizen ini diantaranya adalah mengurangi waste dalam proses bisnis, quality control yang akurat, just-in-time delivery, standarisasi pekerjaan, dan menggunakan peralatan yang efisien. Kaizen costing fokus pada pengidentifikasian peluang untuk meningkatkan biaya selama fase manufaktur. Kaizen hanya bisa dijalankan dalam 3 prinsip. Prinsip yang pertama, concern pada proses dan hasil, tidak pada hasil saja. Yang kedua, berpikir sistematis seperti berpikir global, tidak semata-mata tertutup pada pandangan yang sempit saja. Yang ketiga, tidak menuduh atau menyalahkan karena tuduhan hanya dapat menyebabkan waste saja. Yang selanjutnya, the cost life cycle adalah siklus hidup suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dan target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. The cost life cycle adalah proses memperkirakan dan mengakumulasikan biaya selama umur suatu produk. Life cycle costing ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk membantu mengembangkan total biaya yang berkaitan dengan produk untuk mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh. Fase manufacturing akan menutupi biaya dalam tahap pengembangan dan decommissioning. Ini akan mengidentifikasi produk yang tidak lagi menguntungkan bila biaya decommissioning diperlukan dalam proses evaluasi produk. Tujuan yang kedua, karena adanya pertimbangan yang menyeluruh terhadap biaya, itu akan mengidentifikasi konsekuensi biaya lingkungan produk dan akan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya tersebut. Terakhir, membantu untuk mengidentifikasi perencanaan dan biaya decommissioning selama produk dan fase proses desain untuk mengontrol dan mengelola biaya dalam fase itu. Teori kendala atau theory of constraint adalah suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang dibatasi untuk meningkatkan output. Penerapan TOC lebih berfokus pada pengelolaan operasi yang berkendara sebagai kunci dalam peningkatan kinerja sistem produksi. Nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas secara keseluruhan. 5 langkah dalam TOC. Yang pertama, identifikasi constraint system atau identifying the constraint.
Yang kedua, eksploitasi constraint atau exploiting the constraint. Yang ketiga, subordinasi sumber lainnya atau subordinating the remaining resource. Yang keempat, evaluasi constraint atau evaluating the constraint. Yang terakhir, mengulangi proses keseluruhan atau repeating the process. Di sini ada 10 prinsip dasar TOC. Yang pertama, seimbangkan aliran produksi. Kedua, tingkatan utilitas non-bottleneck. Yang ketiga, aktivitas tidak selalu sama dengan utilitas. Yang keempat, 1 jam kehilangan pada bottleneck merupakan 1 jam kehilangan sistem keseluruhan. Yang kelima, 1 jam penghematan pada non-bottleneck merupakan suatu fatamorgana. Yang keenam, bottleneck mempengaruhi throughput dan inventory. 7. Batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch proses. 8. Batch proses sebaliknya tidak tetap atau variabel. Selanjutnya, penjadwalan atau kapasitas dan prioritas dilakukan dengan memperhatikan semua kendala yang ada secara simultan. Yang terakhir, jumlah optimum lokal tidak sama dengan optimum keseluruhan. Yang selanjutnya ada tear down analysis. Merupakan proses evaluasi produk pesaing untuk mengidentifikasi peluang peningkatan produk. Produk pesaing diambil beberapa bagian untuk diidentifikasi fungsionalitas dan desain produk dan untuk membuat kesimpulan tentang proses pembuatan produk. Memberikan pemahaman mendalam ke dalam biaya produk dan menunjukkan keuntungan dan kerugian relatif dari pendekatan desain pesaing untuk mendesain produk. Unsur utama dari tear down analysis adalah benchmarking, di mana membandingkan desain produk alternatif dengan desain produk pesaing. Quality Function Development. QFD adalah alat manajemen yang dikembangkan selama tahun 1970 di kalangan kapal Kobe, Jepang. QFD memberikan sebuah struktur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang merupakan kunci menuju target costing. Organisasi menggunakan QFD untuk mengidentifikasi apa yang pelanggan inginkan dari sebuah produk sebelum desain produk dilakukan. Proses ini lalu membandingkan apa yang pelanggan ingin dengan bagaimana tim desain mengusulkan untuk memuaskan keinginan pelanggan tersebut. Lanjut, ada value engineering. Value engineering atau bisa disebut value analysis adalah sebuah sistematik, biasanya berdasarkan tim, untuk mengevaluasi desain produk dalam rangka untuk mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan nilai produk. Ditentukan dengan rasio fungsi biaya. Terdapat 2 cara untuk meningkatkan nilai, yaitu yang pertama menjaga fungsi konstan dan pengurangan biaya, atau cara yang kedua menjaga biaya konstan dan meningkatkan fungsi. Value engineering dapat mencapai target cost yang telah ditetapkan dengan 2 cara, yaitu mengidentifikasi desain produk yang ditingkatkan yang dapat mengurangi komponen dan biaya produksi dengan tidak mengorbankan fungsional. Yang kedua, mengeliminasi fungsi yang tidak memperoleh yang meningkatkan biaya produk dan kompleksitas. Reengineering. Engineering adalah sebuah aktivitas pendesainan ulang proses yang sudah direncanakan atau yang sudah ada, dan hal ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan biaya dan kualitas produk. Studi kasus pengurangan biaya dalam pengambilan keputusan. Studi dan wawancara dengan pelanggan, termasuk pelaku pada mobil divisi perakitan dan luar perusahaan.
menyimpulkan bahwa ada 4 kebutuhan mesin yang penting, antara lain kepuasan, konsumsi bahan bakar, berat, dan tingkat kebisingan. Berdasarkan studi dari struktur biaya yang ada, lingkungan dan sifat tetapnya memutuskan bahwa divisi itu akan mengurangi kompleksitas lini produk karena itu biaya dengan menawarkan 3 mesin baru yang dapat beradaptasi, berat, dan fitur ketenangan. Mesin ini dapat memodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individu. Ada contoh tabel berikut memberikan rincian untuk masing-masing dari 3 mesin tersebut dengan data sebagai berikut. Itemnya ada project lifetime volume unit untuk engine 1 850.000, engine 2 2.200.000, engine 3 1.500.000. Target average selling price-nya yang engine 1 7.500, engine 2 4.500, engine 3 6.000. Target average margin-nya untuk yang engine 1 itu 1.100, yang engine 2 800, engine 3 1.000. Target costing-nya engine 1 6.400, engine 2 3.700, engine 3 5.000. Raw material cost engine 1 2.500, engine 2 1.800, engine 3 2.300. Purchase component yang engine 1 2.200, engine 2 1.400, engine 3 1.200. Indirect cost untuk engine 1 3.383, engine 2 1.674, engine 3 2.766. Project cost-nya yang engine 1 8.083, engine 2 4.874, engine 3 6.266. Kelebihan biaya diproyeksikan melebihi target biaya latihan sasaran termotivasi dan lintas biaya. Langkah pertama dari latihan target costing ini adalah untuk mengidentifikasi sifat dari biaya tidak langsung untuk setiap mesin. Biaya per unit untuk biaya produk dihitung dengan biaya yang dianggarkan dibagi dengan proyeksi volume penjualan atas kehidupan produk. Biaya per penggerak untuk biaya fasilitas diperkirakan dengan membagi total biaya kapasitas dengan perkiraan kapasitas produk. Dinyatakan dalam unit cost driver. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.